Oke, selamat malam menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kita kembali lagi di Rabu Menyan yang ke-92 hari ini. Dan nampaknya tidak akan berakhir sebelum harus berakhir. Hari ini masih bahas hal yang sama. Kita masih sang Puspotajem dengan judul Gelaring Keraton Kencono. Oke, ini nampaknya Bro Panji sudah masuk. Oke, kita sambil menunggu. Nah, ini dia. Wah, Halo. Bro Haskell, aman kah? Halo, halo. Aman ya suara? Halo. Halo. Guys. Halo, Halo. Haskell. Halo Aryo. Wih, gila nih. Keren sekali nih. Lagi di Gila. studio mana nih? Apa? Studio semi gudang. Di rumah. Nih kayaknya Romo Haskell nih suka nyanyi nih. Aduh. Suka bermusik nih. Nggak Kita sekali-sekali harus denger Nggak nih usah. suaranya Mas Nggak Panji nih kalau lagi ini. Nggak usah. Wah, ini dia. Yang kita tunggu-tunggu. Sudah datang? Sudah datang. Yeah. Selamat menang. Aduh, ketawa dulu gue. Kita harus selalu berbahagia ya guys di masa-masa seperti ini. Tetap Iya. harus jaga kesehatan biar Halo, moodnya Agung. tetap bagus. Iya. Halo bro, bro. Di aku nggak ada. Di aku nggak ada. Oh ada, Halo. baru muncul. Oke, halo Om. Bro Agung. Bro Agung. Tempatnya Arya malah munculnya terakhir ya? Kenapa? Tempatnya Arya malah munculnya terakhir. Oh, apa aku nge-lag ya? Nggak tahu. Lo aman nggak? Aku aman nggak ya? Para menyaners? Aman. Apakah Aman aman sih. ya? Aman kok. Aman. Oke. Baca nggak Gimana pakai Om, wifi Om Agung lagi di mana lokasinya? di pegunungan. Anjay. Wah, ini emang selalu ditunggu-tunggu nih kalau kayak gini nih. Apa deket ini Om? Deket Ukraina? Oh. Deket apa? Di daerah Ukraina. Lagi rame soalnya panas. Aku lagi kirain udah di Eropa Om. Belum ya? Enggak. Oke, kita Serius. mungkin ada yang mau disampaikan dulu Om sebelum kita mulai atau Mbak Haskell? Bapak? Enggak ada sih. Paling mungkin beberapa Nggak ada. pengumuman yang biasanya itu aja sama Aryon. Oh iya betul. Oke. Oke. Kalau gitu aku yang nanya. Yang nanya. Oh Haskell mau nanya? Mau nanya nih. Oh iya. Sebelum mulai. Ya monggo. Aku dengerin 91 nih. Dengerin 91 nih Om. Mbak Vicky itu udah lewat Pusoko. Nah, aku juga pengen nih Om. Pengen menambah. Atau bahkan dapet. Aku nggak tahu. Nah itu Kan yang berhak kira-kira membagi tuh itu bukan aku tuh sekali. gimana sih? Yang berhak membagi itu kan bukan aku. Yang berhak membagi itu kan beliau ya. Leluhur kita yang tidak membagi yang pertama itu, dan itu bukan berdasarkan tua dan muda loh, tapi berdasarkan yang ngerti ngelakoni dan enggak, dan itu aja kan yang bisa ngelakoni dan tidak gitu. Jadi itu bukan berdasarkan umur di situ penentuannya. Bisa aja mungkin Hasil lebih muda, lebih mempunyai banyak daripada yang itu kan. Cuman ya karena mungkin setelah Mas Jopaya turun nggak ada ini kan, perempuan pertama yang bisa jalanin baru Mbak Vicky ya. Jadi pasti akan ada hadiah khusus dari leluhur, pasti ada itu untuk beliau. Karena Waduh, hadiahnya apa yang tuh? pertama. Boleh spoiler nggak? Aku belum tahu. Nggak. Tapi kemungkinan jadi juru Sabdowolo gitu. Sabdowolo itu berarti tukang menonaktifkan atau mengaktifkan suatu mantra. Itu dia kan hak di situ kemungkinan.
Jadi Berarti, mantra yang sudah keluar, kalau dia nggak mau ya pokoknya nggak bisa nggak jalan. wah ini Tapi itu bukan aku yang apa meminta ya, Bunda bukan aku Vicky yang nih meminta. deg-degan nih kita nih ya, jadinya kita Wah, susah. nggak mau ngomongannya ya. Oke. Eh, berarti itu kan aku kalau misalnya berdasarkan umur aku jadi inget ceritanya ini Om, ceritanya Arjuno, cerita yang Permadi. Itu kan dia itu pusokonya malah, maksudnya ilmunya itu malah jauh lebih tinggi dibandingkan kakaknya ya, dibandingkan Iya, Puntadewa atau bahkan Werkudara gitu waktu pada masa itu. iya, Heeh. Iya. Hmm, Ya sekarang kita dukung aja, semoga bisa bisa kuat dalam menjalani semua yang harus dia jalanin gitu Aryo. oh iya, semoga deh, Karena itu semoga sehat selalu. karena perempuan pertama ya, pertama loh, saya ngomong pertama, yang bisa benar-benar sampai tuntas tuh pertama. Oh, Kita Makanya tepuk tangan. kalau bisa bisa pindah tempat dengan cepat dan sebagainya, memang ya itu yang dia lakukan. Oke, Ya. waduh, susah langsung ya. aja. Oke, Itu kita langsung untuk aja. diumumkan dulu. Oh ya, disclaimer seperti biasa. Teman-teman semua menyanes dari seluruh penjuru negeri, dari seluruh penjuru galaksi. eh ini disclaimer yang akan saya bacakan setiap harinya, setiap Rabunya maksudnya. Tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan tim-tim dari dalam ARC-nya, termasuk dari ada Om Agung, ada Haskell, bahkan Mbak Vicky nih yang lagi naik daun nih, yang lagi lagi apa ya? Ya lagi disenengi lah sama leluhur ya, apalagi dia baru dapat ini. Nah itu jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan mereka atau mengatasnamakan kita di sini untuk melakukan hal yang ya tidak baik. Nah, untuk informasi resmi, untuk sekarang itu hubungi via DM Vicky Ananda. Nah, itu udah jadi kalau misalnya mau nanya, langsung aja ke Mbak Vicky Ananda. Kan kemarin udah ada live-nya tuh. Jadi bisa langsung di chat aja, di DM aja. Via FAFIKKY Vicky Ananda. Nah, itu bisa langsung di DM ke sana, di follow, di like semua fotonya biar dibalasnya cepet gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih Om. Kita ada keren angkanya 111. Oke, udah. Ayo Aryo diganti slide-nya. Oke. 001. Keraton menurut Atlantis Research Center berasal dari kata keratuan. Dari istilah tersebut sangat jelas jika keraton. Halo? Putus-putus ya sekarang suaranya, kayak robot. Keraton menurut Atlantis Research Center berasal dari kata keratuan. Dari istilah tersebut sangat jelas jika keraton atau keratuan sangat meninggikan derajat perempuan. Enggak, suaranya hilang-hilang ya sekarang. Mungkin... Coba Aryo digantikan dulu. Oke, sebentar. Keraton menurut Atlantis Research Center berasal dari kata keratuan. Dari istilah tersebut sangat jelas jika keraton atau keratuan seharusnya sangat meninggikan derajat perempuan. Udah jelas ya dari nama keratuan kan. Jadi jelas ya, ratu itu bukan laki-laki gitu. Jadi yang ditinggikan di situ adalah perempuan. Gitu. Oke, lanjut ayo. Yang kedua, dalam sastra kuno, kita mengenal penguasa Eko Pratolo adalah Sang Hyang Betari Pertiwi. Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan leluhur terhadap derajat perempuan. Sangat jelas ya bahwa di negara kita seperti itu gitu loh. Jadi kalau itu terbalik ya nggak tahu itu dari mana gitu kan. Lanjut. Oke. Haskell, amankah sinyalnya? Tes. Halo, Bagus, silakan sudah. Kel. Yang ketiga, Kel. Ketiga, udah jelas ya. Bahkan
Dalam permainan catur yang diakui secara internasional, posisi permaisuri yang malah disebut sebagai ster atau menteri yang merupakan kekuatan utama dalam permainan catur. Iya, bukan rajanya kan? Padahal itu kan kalau di kita itu bukan menteri, karena menterinya itu bukan itu harusnya. Karena menteri itu agak jauh dari raja harusnya. Jadi itu artinya permaisuri kan. Saya nggak tahu kok Kalau istilahnya berubah ya nggak tahu. Hmm? setahuku menteri itu yang ini, yang bentuknya kayak ini loh. Ini aku kira menteri yang ini. Itu Yang mereka miring. ngomongnya gajah. Sekarang dikatakan itu gajah, padahal nggak mirip gajah sama sekali ya. Kalau di Nggak aku juga, tahu sih. di aku, di aku juga itu ngomongnya menteri yang itu sih Aryo. Gitu. Oke, lanjut. Oke, Oke, silahkan. lanjut ya. 4. Juga pusat pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, pasti akan dikatakan sebagai ibu kota, bukan bapak kota. Ayo tuh. Itu demikian hingga penghargaan kita terhadap perempuan loh ya. Jadi tidak ada nama bapak kota. Yang ada ibu kota. Lanjut, Aryo. Sekarang. Oke. 5. Di ibu kota negara pasti ada pusat pemerintahan dan jalannya roda pemerintahan akan dipusatkan di istana negara. Ya, nggak perlu dikomentari. Lanjut aja deh. Oke. 6. Dalam membangun sebuah istana, ada beberapa aturan dan tata letak yang sudah diberikan pakemnya oleh para leluhur. Pakem itu banyak ya di sini. Ada tapi di bawahnya ada tulisannya nggak ya? Yes, oh Ada. ada. Ya udah, bawa terus aja lanjut. Oke. Pakem yang diberikan leluhur berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah 1. Faktor tempat turunnya anugerah. 2. Faktor pertahanan. 3. Faktor keamanan dari bencana. 4. Faktor kesuburan tanah, kebersihan, serta kemurnian aliran airnya. Dan yang terakhir, faktor kejadian yang akan terjadi di masa depan. Faktor yang kejadian yang terjadi di masa depan mungkin akan kita buka di 94 ya. 93 nanti ya. Mungkin sebagian Minggu depan. 94. Minggu depan kan minggu depannya lagi mungkin. Ya lanjut. Oke. 8. Faktor pertama yang biasa digunakan untuk pakem keraton adalah keberadaan lemah pepundung. Ya, pertama kan biasanya keraton itu menempati daerah yang ada bekas lemah pepundung gitu. Lemah pepundung seperti itu. Oke, lanjut aja. 9. Selain itu, juga sering dikatakan sebagai tempat kekipuning merak atau tempat mandi tanah bagi burung merak. Ya, tempat kaki kuning merak. Jadi lemah pepundung, kaki kuning merak, dan satu lagi apa itu? Coba lanjut. Oke. 10. Juga ada tempat yang dikatakan sebagai tempat pagupakaning warak. Itu artinya sebagai tempat berkubangnya warak. Ya, tapi sayangnya warak itu sekarang hewannya mungkin sudah nggak ada di kita ya. Walaupun di sana masih ada, tapi di kita sudah nggak ada saat ini. Lanjut. Oke. 11. Warak adalah salah satu jenis hewan yang saat ini mungkin sudah sangat susah ditemukan di peradaban kita. Warak ini merupakan titihan dari Sang Hyang Bathara Antigo. Kendaraan. Titian itu artinya kendaraan yang dinaiki beliau. Lanjut. Maka, acara yang sering digelar adalah perayaan Warak Ngendok di kota Semarang. Ya itu ada di kota Semarang karena kan yang bentuk Bentoro Atigo itu kan perlambangnya adalah telur. Makanya dikatakan warak endok, jadi warak bawa endok gitu kan. Lanjut. Oh, wow. 13. Selain itu, ada pakem bahwa keraton harus ngayonakan Bandaran Agung atau menghadap ke arah pelabuhan. Jadi bukan menghadap ke pegunungan ya seharusnya. Seharusnya menghadap ke pelabuhan. Karena itu juga ada di dalam pakem itu ada di beberapa serat di pakem pedalangan ada itu. Ngayonakan Bandar Ageng mengkerahkan wukir gitu. Lanjut. Oke, 14. Tujuan menghadap ke arah pelabuhan adalah untuk menghormati air sebagai salah satu anugerah kehidupan, juga untuk mempermudah kegiatan transportasi. Ya, tapi ada aliran yang mereka jaga kan sebenarnya. Jadi bukan hanya masa transportasinya itu gitu loh. Transportasinya ada di kanal sebelahnya si aliran utama, tapi aliran utamanya itu aliran yang sangat dijaga.
Karena aliran anugerah yang turun temurun harus dijaga. Sehingga kalau ada yang ngomong bahwa aliran itu ada di jauh dari ada keraton yang katanya jauh dari aliran itu aneh gitu. Seharusnya enggak. Lanjut. Oke. 15. Dalam Serat Pedalangan juga tertulis bahwa sebuah keraton seharusnya menggerakkan ukir atau membelakangi gunung. Ya, gunung harusnya pasti di belakang, bukan di depan. Itu ada di pakem pedalangan. Jadi kalau pakem pedalangan digunakan, maka untuk mencari situs mereka akan sangat gampang gitu loh. Jadi pertama cara nyari situsnya yang pertama ya namanya aja dewa dikatakan raja dikatakan Titisari Dewa, jadi daerah Parahyangan yang harus dicari kan, bukan di daerah yang jauh dari Parahyangan gitu. Terus di belakang gunung, di depan tuh perairan gitu loh. Harusnya itu kan pakem mencarinya, bukan mencari daerah yang jauh dari itu. Apalagi jauh dari Parahyangan, nggak mungkin banget. Lanjut. Berarti harus ada rumah yang besar ya? Oke, lanjut. Enggak, lanjut. 16. Masih di Serat Pedalangan Wayang Kulit juga dikatakan ngerengaken pasabinan atau di kirinya terdapat persawahan. Ngirengaken itu artinya Ngerengaken. ya di kirinya adalah sawah. Jadi itu mempermudah mencari di dekat Cibubur ini dengan patokan itu gitu kan. Gitu. Di mana Majapahit pasti nggak akan menggunakan pakem itu gitu. Lanjut. Oke. Tujuan lain keberadaan sungai di depan istana adalah juga untuk mempersulit pihak lawan untuk mencapai istana. Ya, karena kan minimal harus nyebrang dan nyebrang itu kalau tidak akan tidak akan secepat kalau jalan di darat, dan karena air itu cenderung kelihatan mendatar sehingga untuk bersembunyi juga susah kan. Dia akan lebih gampang. Lebih gampang pengamatannya. Lanjut. 18. Keberadaan gunung di belakang istana juga bisa untuk menambah pertahanan dari serangan arah belakang. Kan bagian belakang biasanya kurang perhatian, maka daerah itu harus ada penjagaan khusus kan. Sehingga daerah itulah yang harus dijaga dengan pegunungan yang tinggi supaya orang kalau mau nyerang keraton harus naik dulu terus baru turun. Jadi udah kayak biar kehilangan nafas dulu, kehabisan nafas dulu kan. Gitu. Lanjut. Ya. Selain itu, pihak yang akan menyerang dari belakang juga akan kelelahan dan kehabisan perbekalan sebelum sempat menyerang dari arah belakang. Nah, itu jelas banget lah. Makanya menggerakkan ukir, alasannya itu. Lanjut. 20. Maka gunung di bagian belakang keraton juga bisa digunakan sebagai benteng pertahanan belakang. Ya itu jelas ya, tanpa perlu komentari kayaknya udah jelas ya. Lanjut. 21. Jadi gunung seharusnya tidak berada di depan istana karena bisa menutupi pandangan dari arah depan. Maka di Serat Pedalangan dikatakan bahwa gunung berada di belakang istana. Harusnya begitu kan. Kalau gunung di arah depan kan tuh ganggu pandangan. Karena kan harus kelihatan dari kejauhan di arah depan tuh ada apa gitu loh. Ya, kalau gunungnya ditutupin berarti arah depannya nggak kelihatan ada apa-apa. Berarti kalau keratonnya udah kebalik, berarti itu harus dipertanyakan ya Om ya? Ya, terserah masyarakat lah mau bagaimana. Gitu kan Aryo. Kan itu semua tidak pernah kita ada paksaan. Oh iya betul. Benar. Oke, lanjut ya Om. Iya. 22. Karena di istana, semua kegiatan pemerintahan dilakukan. Maka letak istana harus diperhitungkan secara geologis agar terjaga dari semua potensi bencana geologi. Nenek moyang kita bukan leluhur yang asal bangun ya, jadi ngerti semuanya gitu. Wong nimbunnya aja sampai nggak bisa diketahui sampai dengan hari ini kan. Nimbun nutupinnya aja bisa sedemikian rapetnya gitu loh. Sampai membangun deko di wilayah di timur sana itu sampai nggak ketahuan gitu loh. Lanjut. Maka, istana juga harus dibangun jauh dari posisi patahan yang bisa menyebabkan bencana geologi. Ya, nggak perlu dikomentari. Lanjut. 24. Namun, pola penelitian geologi leluhur sangat jauh berbeda dengan pola penelitian geologi peradaban sekarang.
Karena pada zaman dahulu, leluhur sangat tahu manakah gunung dan mana yang bukan gunung. Oh, gunungan ya. Ya, karena kalau bagi nenek moyang kita tuh tahu persis mana yang gunung beneran gunung, gunung asli, atau gunung palsu gitu loh. Dan kalau mengadakan penelitian tuh benar-benar urut dari kalau misalkan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur tuh dari meter per meter gitu loh, diteliti bener, bukan Oh, hanya meneliti 1 meter terus terus diproyeksikan untuk 1.000 kilometer gitu loh. Makanya kan kalau kalau data geologi kita itu betul, maka seharusnya kan kita bisa melihat banyak penelitian di lapangan. Tapi kan kita nggak pernah loh lihat lihat orang sedang meneliti di lapangan. Misalkan kapan coba Eskel melihat orang lagi membawa alat geolistrik atau membawa alat mikroseismik atau alat apa dalam selama hidupnya Eskel pernah nggak ngelihat itu gitu loh. Kalau betul-betul diadakan penelitian secara detail, secara benar, pasti Eskel pernah melihat kan. Eskel malah nggak pernah tahu tuh alat iya. geologi itu seperti apa gitu, kalau nggak tak tunjukin. Nggak tahu. Nggak Iya. tahu. Kalau nggak Artinya, ditunjukin sama aku, nggak artinya, tahu. artinya kan penelitiannya tuh meragukan gitu loh. Kalau menurut aku data yang ada di negara ini tuh layak dipertanyakan. Data geologi kita layak dipertanyakan. Lanjut. Oke. 25. Leluhur juga sangat tahu di mana ada gunungan atau gunung imitasi yang terdapat bangunan di dalamnya. Nah, ini bisa harus diteliti, bukan kemudian pakai teori ya toh. Kalau kita Hmm. membantah suatu teori dengan suatu kenyataan itu harus menggunakan penelitian lapangan, bukan berdasarkan teori. Tapi kan kenyataannya dulu orang-orang geologi itu membantah keberadaan Gunung Lelakon itu pakai teori, bukan pakai bukti data lapangan. Dan yang ada hanya melarang, padahal kalau dibuktikan beneran mungkin akan kaget itu. Ada beneran gitu. Jadi eh, yang jelas kalau kalau penelitian itu akurat, data geologi kita akurat, maka seharusnya banyak orang melihat orang pernah mengadakan penelitian di lapangan, ya kan? Artinya Hmm. alat penelitian geologi seperti ya tadi yang tak katakan, entah itu biomagnet, entah itu georadar, entah itu mikroseismik, entah itu alat pengukur seismik, entah itu alat geolistrik dan sebagainya, masyarakat pasti akan ngerti karena alat-alat itu pernah mereka lihat karena penelitiannya ke banyak tempat gitu kan, bukan hanya sebatas apa namanya 1 meter untuk sekian ribu kilometer gitu loh. Ya mungkin bukan 1 meter, mungkin lebih, tapi proyeksinya nggak tepat kalau kalau apa namanya. Ya pokoknya aku nggak percaya dengan data geologi kita yang ada lah. Gitu. Lanjut. Oke. 26. Leluhur juga sangat tahu gunungan atau gunung imitasi mana yang berbahaya. Karena di dalam beberapa gunung yang dikatakan berbahaya itu memang ada sesuatu yang disembunyikan di sana dan itu bisa mengakibatkan hal yang ya nggak bagus lah. Seperti makanya digambarkan ada gunungan seperti itu karena bisa membahayakan orang banyak kalau itu muncul. Lanjut, Jessica. 27. Leluhur juga sangat mengetahui gunungan yang berupa gunung padang atau gunungan kelowong. Ya, Gunung Kelawang itu berarti emang dalamnya nggak ada apa-apa. Jadi mbok yo digali ya malah akan malu sendiri gitu loh. Gitu ya. Jadi saya udah ngomong loh ya bahwa Gunung Padang itu tidak di dalamnya tidak ada apa-apa. Silahkan dibuktikan kalau nggak percaya. Kalau memang memang orangnya bisa kontak dengan leluhur pasti sudah mundur dari lama untuk masalah Gunung Padang. Lanjut. Oke. 28. Karena menurut Babat Menyan, padang itu artinya terang. Atau lebih jelasnya jika dilakukan scanning, maka akan terang. Karena memang kelowong atau kosong. Ya, Kak. Itu penjelasan penjelasan anu ya dalam babat menyan kita ya. Kalau pengen membuktikan silahkan, tapi kalau kita udah ngomong bahwa Gunung Padang dapat dikatakan 100% kosong, silahkan dibuktiin kalau nggak percaya dan silahkan dibanggakan kekosongan di sana itu gitu. Lanjut, Jessica. Oke. 29. Tapi ada gunungan kelowong yang digunakan untuk lelaku. Dan pasti namanya bukan padang. Nah, iya, kalau lagu Hmm. kan karena memang pernah digunakan ya namanya bukan Padang. Karena ada sesuatu yang pernah ada di sana kan. Jadi nggak mungkin dikatakan Padang. Lanjut. Karena yang sedang lelaku akan berusaha melihat cahaya atau sinar dari dirinya, maka pasti menghindari daerah yang padang.
Dapat dipastikan nama tempat yang digunakan berlaku tidak mengandung kata Padang. Nah, itu untuk patokan ya. Untuk patokan. Jadi kalau ada yang membanggakan tentang penemuan Gunung Padang, itu silahkan dibanggakan gitu. Dan saya menjamin di sana pasti tidak ada apa-apa karena pakem di dalam pedalangan dan sebagainya menyatakan Gunung Padang tidak termasuk Gunung Kelowong, jadi tidak ada isinya. Lanjut. Dan silahkan dibanggakan dengan hal itu gitu. Lanjut. Oke, 31. Selain itu, kebersihan aliran airnya juga harus diperhatikan, karena manusia sangat membutuhkan air. Ya namanya keraton harus dekat dengan air yang bersih. Kalau airnya nggak bersih ya gimana gitu kan. Karena yang ada di keraton itu kan manusia dan pasti butuh air gitu loh. Ini kan untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Masuk iya di keraton nggak ada air gitu kan lucu juga. Lanjut. Benar. 32. Kualitas air harus benar-benar ada dan terjaga. Karena segala aktivitas manusia, dari mulai mandi, masak, mencuci, dan sebagainya, pasti membutuhkan air bersih. Ya karena air itu hal yang utama ya. Yang utama yang harus ada gitu. Jadi bukan air yang airnya benar-benar yang tawar gitu. Berarti dan bening gitu loh. Bukan berwarna. Hmm. Ya, tapi kan itu keputusan untuk mendirikan suatu istana itu bukan keputusan dari saya. Jadi ya terserah kalau misalkan menganggap bahwa kalau airnya tidak bening pun dianggap bagus ya monggo aja. Tapi yang jelas ada loh dalam pakem pedalangan itu bahwa airnya itu juga harus bersih dan dikatakan bersih itu bening bukan berwarna. Nah, tergantung sekarang yang menginginkan untuk mendirikan keraton apakah pengen mendirikan keraton, oh mungkin airnya berwarna lebih bagus bisa aja kan. Oh mungkin Hmm. karena airnya kita sudah terbiasa pakai air yang jernih, yang bening. Mungkin kali ini kita pakai air yang agak berwarna gitu kan. Mungkin karena ada pandangan lain dan itu dianggap sebagai hal yang bagus, ya kenapa enggak ya. Tapi yang jelas kalau saya sih tidak suka dengan kondisi air yang seperti itu gitu. Tapi kalau kalau itu dianggap bagus ya monggo aja. Tapi bagi aku sih tidak bagus gitu. Lanjut. Tidak dilarang lah ya, Om. Enggak dilarang. Oke, 33. Kebutuhan air bersih akan sangat tinggi di ibu kota. Maka, pasokan air bersih di ibu kota harus benar-benar bisa diandalkan kebersihannya dalam jumlah yang melimpah. Jadi harusnya kan menggunakan sistem saringan sesedikit mungkin aja udah beres gitu loh. Jadi seperti ini kan air itu harus yang bersih. Yang ada di dekat ibu kota harusnya seperti itu. Tapi kalau mungkin pengambil keputusan udah bosan dengan air yang bersih ya nggak apa-apa. Itu kan haknya mereka karena mereka yang ngambil keputusan. Kalau mereka bosan dengan wah enggak sudah terlalu bosan kita pakai air yang bersih ya sekali-kali pakai air yang nggak begitu bersih ya nggak apa-apa toh. Lanjut Hazel. Ya, benar. Pengen mencoba-coba air. Nah, mungkin 34. Maka, seharusnya sumber air di ibu kota keadaannya tidak seperti di dalam gambar ini. Ya tapi kalau pengen seperti itu kan juga nggak ada yang bisa ngomong enggak kan ya terserah lah mereka yang bikin keputusan. Lanjut Hazel. Oke, 35. Air di dekat ibu kota seharusnya bening, bukan berwarna-warni. Karena kebeningan menunjukkan kualitas air yang bagus. Nah karena tapi kan itu sangat tergantung dari asumsi ya. Kalau asumsinya berpikir bahwa air kalau bening itu nggak bagus, memang kita mau maksa kan enggak. Kalau mereka berpikir bahwa air yang bagus itu yang ada warnanya, memang kita mau maksa kan enggak juga Esko. Itu hanya yang pengambil keputusan bahwa oh, mereka sudah bosan dengan air yang bening ya mereka biarin kalau mau air yang berganti warna entah biru, entah hijau, entah coklat, entah apa gitu kan itu hak mereka. Loh, kalau atau mungkin malah kayak pelangi gitu loh airnya gitu. Ya lanjut. Aduh, oke. 36. Apalagi leluhur sudah bersusah payah memindahkan aliran Amertosari yang ada di Kahyangan ke negara kita saat ini. Maka anugerah ini sebaiknya harus dijaga dengan baik. Ya itu kan kalau yang bisa ngelihat. Kenyataan sekarang banyak orang yang nggak bisa ngelihat kan.
Karena Parahyangan Atau tempat Parahyangan yang mana aja di mana kan nggak banyak yang tahu. Yang bisa moto Mojopahit kan juga baru Aryo, gitu kan. Jadi ya Atas perintah nggak Bopo bisa. Agung. Arya memang Tapi kan, sakti. iya, makanya kan nggak ini kan. Itu terserah mereka. Lanjut, yes, Kak. Atau mungkin ada yang mengerti mengerti tanda kutip. Oke, 37. Karena bagi para leluhur, kemakmuran akan kembali jika aliran Amartosari dijaga dengan baik. Sehingga para leluhur menempatkan istana selalu tidak jauh dari aliran Amartosari. Ya, makanya seharusnya pusat kerajaan kita nggak pernah pindah loh. Hanya sekitar sini-sini aja gitu loh. Kalau ada yang ngomong sampai jauh di sana ya itu hak mereka. Kalau mereka percaya dengan hal itu. Tapi kalau aku nggak percaya, gitu aja kan. Kita nggak percaya boleh kan? Boleh om. Kita juga nggak pernah melarang orang lain untuk percaya sama kita juga Boleh. enggak kok. Hmm. Iya. Oke, lanjut. Oke, 38. Dalam beberapa cerita kuno, aliran Amartosari ini mengarah ke utara dari selatan, bukan dari selatan ke utara lalu berbelok ke timur. Penggambaran Sungai Berantas dalam berapa kali penjelasan di banyak serat kuno itu tidak ada yang menceritakan belok ke timur. Jadi kalau ada yang belok ke timur, ya nggak tahu tuh sungai apa namanya gitu loh. Walaupun namanya Berantas, aku masih mencari itu namanya sebenarnya aslinya apa gitu. Lanjut. Oke, 39. Dalam Babat Menyan, keberadaan kerajaan Panjalu dan Jonggol-o itu dibatasi oleh aliran Amartosari. Dan posisi Panjalu ada di barat, sedangkan Jonggol-o ada di timur. Jadi Panjalu bukan berada di utara dari Jonggol-o. Ya. Jadi posisinya timur barat ya. Pembatasnya tuh timur barat bukan bukan utara selatan gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan orang mau berpikir bahwa itu yang benar utara selatan itu ya hak mereka. Yang penting kan kita udah nemu di mana posisinya gitu kan. Jadi nggak perlu. Kita kan juga nggak perlu mendengarkan mereka toh. Iya, Oh, kita punya ada pakem hak sendiri. Ya, kita punya hak pakem untuk sendiri. halu. Ya, kita punya pakem sendiri dan kita nggak percaya sama sejarah resmi itu hak kita. Bagi kita sejarah resmi nggak benar. Tapi bagi orang lain benar ya itu haknya mereka. Lanjut. 40. Juga untuk menunjukkan keberadaan Kahyangan Untoro Segoro yang dilambangkan dengan arah utara sebagai penandaan dari kaki kahyangan yang berada di bintang Pancar Utoro atau bintang Polaris. Sehingga aliran yang mengarah ke kahyangannya Sang Hyang Bathara Wisnu tidak akan berbelok ke arah timur. Harusnya begitu. Tapi kan masalahnya ini tergantung dari asumsi kan. Dan asumsi itu kan terserah dari yang membaca atau yang memahami itu gitu. Tapi ya itu kan terserah masing-masing. Lanjut. Let's go. Oke. 41. Selain itu, keberadaan kata selatan juga menunjukkan keberadaan sungai besar yang menghubungkan Laut Utara dan Laut Selatan. Ya, jadi di selatan Jawa itu berarti ada sesuatu. Di utara Jawa juga ada sesuatu. Maka itu ada penghubungnya. Ya, penghubungnya itu adalah Mertasari itu. Gitu. Lanjut. Oke. 42. Juga keberadaan kata kidul yang menurut Babat Menyan dari kata wadi kang dinudul yang menunjukkan ada rahasia yang harus dibuka di selatan. Oh, singkat. Ya, tapi itu nanti akan lebih detail di 93 ya. Sehingga itu juga bisa dipakai untuk patokan kenapa Atlantis kita yakin banget ada di situ. Oke, lanjut. Oke. 43. Karena pernah menjadi aliran utama, maka kata pelabuhan seharusnya sangat melekat dengan nama Sungai Berantas atau aliran Amartosari. Ya makanya seharusnya nama pelabuhan itu ada di Jawa Timur kalau memang seperti itu ceritanya gitu. Tapi kok nama pelabuhan adanya di daerah Pelabuhan Ratu gitu loh. Di selatan Jawa itu nama pelabuhan cuman itu loh. Yang pakai nama pelabuhan. Coba deh perhatiin. Dan terkenal lagi. Terus namanya Pelabuhan Ratu lagi. Kenapa Pelabuhan Ratu nggak di Jawa Timur? Gitu kan. Lanjut. Ya. 44.
Karena pernah menjadi aliran yang sangat dijaga, maka juga harus memiliki dramaganya. Karena apa namanya, di sana adalah tempat untuk kehidupan dan tempat untuk ini ya, ada kerajaan kan pasti ada perdagangan, pelayaran dan sebagainya. Sehingga pasti butuh dramaga. Nah, dramaganya kenapa ada di situ? Kalau kalau aliran Amertosa apa kalau aliran Berantasnya ada di timur, apa nama dramaganya ada di situ gitu loh. Jadi ya aku nggak percaya drama apa Berantasnya di timur. Itu lanjut. Oke. 45. Karena ada aliran yang disembunyikan atau hilang, maka ada daerah yang merupakan bekas aliran air. Oh, bekas ci. Ya, ada nama daerah bekas aliran air gitu. Nah, air itu dikatakan ci atau si gitu kan. Jadi ya terserah dinamakan bekas aliran air jadi daerah bekas apa gitu. Dan nama itu kayaknya menjadi suatu daerah yang cukup besar gitu loh sekarang, bukan daerah yang sempit gitu. Bahkan di situ juga ada beberapa nama-nama seperti bulak kapal dan sebagainya gitu kan. Itu tapi itu versi kita. Kalau orang lain nggak percaya itu juga kita nggak pernah maksa. Lanjut. 46. Selain ada nama bekas air, seharusnya juga ada nama tempat yang menunjukkan bekas banyak kapal pernah berlabuh. Ya, makanya kan ada nama-nama yang di situ ya. Dan nama-nama itu terkumpul di Jawa Barat loh, bukan di Jawa Timur loh. Iya. Makanya ya saya lebih percaya ini pasti ada di Jawa Barat gitu. Soal orang nggak bisa menemukan itu terserah mereka, mereka nggak nyari. Kalau kita kan nyari, kalau kita nemukan ya pantas gitu. Lanjut. Oke. 47. Maka harus bisa dipahami bahwa aliran Amartosari adalah anugerah pemberian dari para sang hyang kepada manusia. Maka seharusnya tidak meletakkan ibu kota jauh dari aliran suci. Ya, makanya ibu kota kita di Jakarta dan itu nggak pernah jauh-jauh pindahnya gitu loh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang harusnya nggak pernah jauh-jauh. Jadi memang nama itu udah melekat dari lama dan itu ada di situ tuh terus-terusan gitu harusnya. Ya begitulah. Lanjut aja. 48. Meskipun saat ini aliran Amartosari tidak terlihat, seharusnya dicari, bukan ditinggal pergi. Karena saat ini memang ditutup. Penjelasan ditutupnya nanti ada di 93 ya. Nah, Oke. sengaja ditutup supaya aman. Lanjut. 49. Meninggalkan dan tanpa mencari di mana aliran Amartosari berada, sama saja dengan meninggalkan anugerah besar bagi negara ini. Iya dong. Jadi ada anugerah yang dibawa turun dari kayangan oleh nenek moyang kita dulu, terus kemudian ditinggalkan begitu aja gitu. Ya itu kalau pengen meninggalkan ya terserah. Tapi kalau aku sih nggak mau gitu. Tapi kan pengambil keputusan itu bukan aku kan, Pascal. Jadi terserah Ya. yang ngambil keputusan. Kalau memang mau menjauh dari anugerah itu haknya dia gitu. Ayo. Haknya dia, bukan kita. Berarti. Ya, bukan haknya dia, bukan haknya kita. Oke. 50. Meskipun tidak ada yang melarang untuk menghindar dari anugerah yang ada, tapi alangkah sangat disayangkan jika anugerah itu justru jatuh ke negara lain. Ya, makanya sebaiknya kita mulai mempertimbangkan faktor itu gitu. Tapi untuk kita saja ya, karena kan itu kan bagi yang mau. Kalau bagi yang nggak mau kan nggak apa-apa. Lanjut. Ya. 51. Faktor jongkol juga merupakan faktor terpenting. Karena leluhur sudah memperhitungkan posisi berdasarkan bersih dan tajamnya mata leluhur dalam melihat masa depan. Jadi kalau bagi leluhur, masa depan itu bisa diprediksi. Nah, kalau orang sekarang kan enggak. Jadi ya itu, kalau kemudian apa namanya leluhur banyak menghitung banyak hal yang tidak bisa kita ketahui itu memang ya wajar. Karena ada banyak hal yang bisa mereka jangkau tapi tidak bisa kita jangkau gitu. Tapi itu bisa terjangkau dengan jelas bagi leluhur gitu loh. Maka buktinya mereka bisa meramal dengan tepat kok. Lanjut. Let's go. Oke, 52. Karena leluhur mampu melihat masa lalu dan juga masa depan pada masanya beliau.
Maka bahasa yang diturunkan ke kita saat ini juga merupakan bahasa yang serba present atau yang sudah terjadi. Sehingga bangsa ini tidak akan berbicara berdasarkan aturan waktu yang berbeda-beda. Ya, kita tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa ngomong itu harus pakai future, pakai past tense, itu nggak ada. Semuanya present untuk nenek moyang kita. Makanya itu sebenarnya gambaran bahwa masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu bisa disatukan dengan nenek moyang kita. Gitu. Oke, 53. Karena semuanya terbaca di masa lalu, karena semuanya terbaca di masa ketika leluhur kita dulu masih hidup secara fisik, maka kita diwarisi semua ucapan serba present. Coba aja kita sekali perhatiin cara kita bicara ini. Apa ya ada kita ngitung pakai past tense? Enggak kan? Apa kita ngomong pakai future? Enggak, semuanya present. Kita ngomong bahasa present semua. Dan itu terwarisi ke kita. Karena ke tingkat kejernihan nenek moyang kita dalam melihat masa depan itu kan. Gitu. Ayo lanjut. Jadi meskipun kita ngomongin masa lalu, tapi tetap bahasanya present juga kan? Gitu. Iya. Oke. 54. Tidak terlalu banyak aturan bicara dalam bahasa Kawi dan Sangsekerta. Tapi pada bahasa yang saat ini digunakan, justru banyak aturan berbahasa yang hanya bikin ribet. Dan anehnya, karena mengikuti zaman yang juga sedang aneh ini, maka keanehan berbahasa tadi secara aneh malah dibakukan agar makin aneh. Dan agar bahasa sendiri jauhi oleh masyarakat sendiri. Memang sungguh peradaban yang aneh. Disadari apa tidak, masyarakat kita tuh jenuh dengan bahasa Indonesia resmi. Gitu loh. Termasuk aku tuh paling nggak suka dengan bahasa Indonesia resmi. Karena apa? Bosenin, nggak mutu gitu loh rasanya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia yang resmi itu. Kalau bisa Saya malah menghindari setuju. itu gitu loh. Aku kalau bisa menghindari itu gitu loh. Karena apa pembakuannya nggak mutu, bener-bener nggak mutu kalau menurut aku loh. Semua bahasa Indonesia resmi itu pembakuannya bener-bener menjauhkan kita dari bahasa kita sendiri gitu. Coba Saya kalau nggak setuju. percaya muncul bahasa prokem, muncul bahasa-bahasa yang lain itu kan karena apa? Karena nggak suka dengan bahasa kita sendiri. Jadi kalau pemerintah memaksakan seperti itu, ya coba aja. Yang ada akan ditinggalkan oleh masyarakat kita sendiri bahasa kita kalau seperti itu. Karena apa? Orang mutu, orang mutu benar. Oke. Terus terang loh, aku hidup di negara yang bahasanya nggak mutu tuh ya ini loh. Bahasa nggak mutu bahasa Indonesia. Waduh, nggak ikutan. Nggak ikutan. Jejak digital susah. Lanjut ya. Oke. Ya. Oke, 55. Bagi leluhur, semua sudah dipersiapkan di masa lalu, karena masa depan itu bisa terbaca. Iya. Karena masa depan itu kebayang dengan jelas dan bisa terbaca dengan jelas. Maka semuanya sudah dipersiapkan jutaan tahun yang lalu ya. Bukan hanya ratusan tahun yang lalu gitu. Lanjut. Oke. 56. Banyak sekali serat kuno yang sudah menuliskan tentang masa depan. Namun karena terlalu gamblang, maka malah menjadi tidak jelas oleh campur tangan filsafat. Iya. Di sini banyak hal aturan-aturan dan penggambaran yang dijelaskan leluhur itu hilang karena filsafat ya. Makanya kalau pengen belajar tradisi Jawa itu jangan belajar filsafatnya dulu. Tidak nyasar. Karena jauh banget akhirnya. Lanjut. Karena belum tentu harus diartikan kan namanya. Iya, tentu harus diartikan. 57. Termasuk keberadaan jamur yang akan membahayakan. Juga sudah tertulis dalam serat Jongko. Ya, itu tetap akan keluar. Karena sudah ada dalam Jongko yang di sama leluhur kita kan. Tentang jamur tipo itu tetap akan muncul. Tapi yang jelas harusnya nggak lama ya. Walaupun alasannya sekarang walaupun seolah-olah ditarik kayak atau apa pasukannya itu di Rusia, tetap aja lihat aja nggak. Waduh, sebut nama. Tapi beritanya emang semakin memanas ya Om itu. Ya kita kan tapi jamur tuh di sayur enak loh Aryo. Oh iya benar. Iya, digoreng enak juga. Setuju sih Om itu. Aduh. Tapi katanya memang serangannya katanya hari ini Om, pas IG Live mungkin. Jadi kita nggak tahu beritanya. Mungkin kita lanjut.
Ya, oke, Belum, boleh belum. 58. Belum, Belum. karena 58. tempatnya petilasannya Mbak Tunggul kan belum selesai. Nggak mungkin lah. Oh, Oh, Ya, lanjut. oke. oke, next. Maka leluhur sengaja menempatkan negara kita di daerah yang jauh dari sumber jamur yang membahayakan. Itu jelas salah satu perhitungan yang di anu leluhur ya. Dan bagaimana menghindarkan itu kalau efeknya sampai sini juga ada. Lanjut. Oke. Bahkan, kumpulan jamur yang berbahaya tersebut berhasil dipetakan oleh leluhur kita dari waktu yang sangat lama. Ya, sehingga dicari tempat yang paling aman dan jauh dari itu gitu kan. Lanjut. 60. Terutama leluhur menjauhkan posisi kerajaan dari jamur yang berwarna kuning semu orange. Karena itu membuat orang tidak enak gitu loh. Itu di sayur juga gak enak itu loh masalahnya. Bikin gak enak badan ya, Om ya? Oh. Ya bikin gak enak badan. Oh. Katanya banyak orang gitu loh. Karena itu kurang bergizi atau tidak bergizi gitu loh. Oh, kirain tiba-tiba tangannya 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apalagi kalau kumpulan jamur kuningnya ada sangat banyak, maka pasti akan dihindari oleh leluhur kita. Iya. Maka sudah diprediksi bahwa posisi tempat di mana jamur itu akan muncul dan sebelum diternakkannya di mana itu diternakan apa sih namanya Dibudidayakan. Budidaya. dibudidayakannya di mana itu pasti sudah diperhitungkan dengan cermat sama nenek moyang kita gitu. Leluhur sudah memperhitungkan itu semua. Jadi kita akan ditaruh di tempat yang jauh dari tempat budidaya Oh, jamur. yang ada 6.000 jamur itu ya, Om? Oke, Oke, 62. 62. Jamur kuning semu orange yang leluhur maksud itu dinamakan jamur dipo. Itu juga ada dalam surat pedalangan ya bahwa besok akan ada munculnya itu gitu ada. Oke, lanjut. Tapi yang pakem kan, Om ya? Yang pakem, kalau nggak pakem ya enggak. Ya. Oke. 63. Bagi leluhur, jamur dipo itu merambatnya sangat cepat dan sangat mematikan. Ya, jamur biasanya memang merambatnya lumayan cepat ya, seperti panu sebagainya itu kan juga jamur. Iya, wah, kan. itu merusak sih, Om. Mematikan itu. Mati gaya kita jadinya. Iya, itu tapi jamur yang nggak bisa dimakan itu ya. Kalau jamur Iya, jamur itu shiitake. tapi kalau Masih enak jamur gitu. yang bisa dimakan ya ini. Nah, itu membahayakan dan itu jadi hitung gitu loh. Efeknya seberapa gitu kira-kira nantinya. Lanjut. Oke. Selain mematikan, jamur dipo juga sangat merusak unsur tanah, udara, dan air yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, makanya kemudian gambarannya leluhur bahwa hati-hati besok bumi bakal digaru sama diluku gitu kan. Jadi garu itu akan duluan sebelum digaru dan diluku. Digaru itu digaru itu ada alatnya tuh mungkin pakai anu ya apa namanya yang ya mungkin lihat di internet deh namanya garu itu seperti apa. Kalau luku itu bajak karyo dibajak ya membajak di sawah itu loh. Dan digaru itu berarti biasanya duluan daripada diluku. Jadi nanti kan garunya sampai mana terus lukunya sampai mana gitu loh. Itu sampai yang bentuk cakaran itu bukan? Ya, itu yang namanya garu ya. Makanya sampai menggambarkan ketika jamur dipo keluar itu akan ada yang namanya cerita bahwa nanti bumi akan digaru dan diluku gitu. Lanjut. Oke. 65. Maka leluhur menutup aliran Amartosari agar aliran Amartosari tidak terkotori oleh efek dari jamur dipo. Ya itu mah harus ditutup dulu supaya efeknya nggak merusak itu gitu kan. Oh ternyata tidak dijelaskan di 93 tapi sudah ada di sini ya. Tapi ya udah berarti nggak perlu dijelaskan di 93. Lanjut. Oke. 66. Bagi para leluhur, meskipun munculnya jamur dipo sangat jauh dari Nuswantara, tapi leluhur sangat paham seberapa besar efek dari munculnya jamur dipo itu. Ya karena namanya adu jamur dipo dan di sana diternakkan gitu loh, dibudidayakan gitu kan dan
hasil dari budidaya itu kan tentu saja membahayakan. Maka kita harus jauh dari lokasi tempat budidayanya itu gitu. Lanjut. Oke. 67. Wah, ini Om Agung kecepatan nih. Karena sebegitu besarnya efek dari jamur dipo, leluhur sampai menggambarkan arthropoda bagaikan sedang diluku dan digaru. Ya, tadi sudah tak jelasin ya. Tapi duluan ini ya, jadi kan luku itu di belakangnya garu. Jadi garu dulu baru diluku kan. Tadi ya moga-moga ya, nah kita nggak perlu dijelasin lah. Lanjut. Oke. 68. Diluku atau dibajak akan mengakibatkan posisi tanah terbalik-balik. Sehingga tanah menjadi lebih gembur dan siap ditanami dengan tanaman yang baru. Atau tanaman lamanya sudah dipindahkan terlebih dahulu. Ya itu namanya digaru dan diluku. Ya seperti itulah. Makanya yang leluhur kita membagi atas datangnya prahoro itu atas datangnya garu sama datangnya luku kan. Jadi nanti ada batas di mana daerah ketika garunya udah nyampe dan lukunya masih jauh itu harus segera. Nanti lanjut dulu aja. Oke. Aku harus tanya itu. Nomor 9. Dan efek luku atau membalik tanah yang terjadi dari efek jamur dipo akan merata di seluruh Arcapada. Itu dalam cerita kita ya, jadi tidak layak dipercaya ya. Karena ini kan dongeng, terserah. Tapi kan namanya dongeng, kalau dipercaya kan ya yang salah yang percaya. Lanjut. 70. Sedangkan garu adalah alat yang digunakan untuk mengolah tanah pertanian. Ukurannya lebih kecil daripada luku. Ya, karena garu itu biasanya untuk daerah yang lebih sempit ya, lebih kecil. Tapi dalam hal ini akan ada kolaborasi antara garu dan luku itu nanti masalahnya. Collab ya. Garu ada di depan sebelum mereka akan kolaborasi gitu loh, garu dan luku, dan garunya di depannya luku gitu. Berkilo-kilometer yang jelas. Garu kan berkilo-kilometer di depan luku. Oke, lanjut. Oke. Efek jamur dipo di beberapa daerah yang tidak terkena luku, maka akan terkena efek garu. Ya, garunya ini akan nyebar dengan rata karena mungkin lukunya terhenti di beberapa tempat. Lanjut. Oke. 72. Yang harus dipahami, penggaruan dan pelukuan arthropoda ini terjadi bukan karena Kidura Sabdopalon yang bertindak, tapi lebih karena tindakan manusia sendiri. Tindakan Sukerto kayaknya. Ya karena bagi dewa itu kan, dewa itu senangnya bukan menghukum. Jadi bagaimana supaya manusia itu bisa hidup dengan senang. Jadi bukannya kemudian sedikit-sedikit menghukum, salah sedikit masuk tempat sampah dan sebagainya, itu enggak. Jadi ya leluhur enggak begitu. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan Sabdopalon, bisa dilihat ini nanti apakah itu semua tindakan dari Sabdopalon atau tidak. Ini akan ketahuan bahwa itu bukan tindakan dari Sabdopalon. Adapun efek dari yang terjadi adalah mirip dengan yang dikatakan Sabdopalon gitu loh. Jadi ini peringatan kan, bukan pada pengen menghabisi orang gitu loh. Lanjut. Jadi leluhur tuh lebih suka memberi lah ya Om, daripada menghukum gitu. Iya, enggak ada. Beliau lebih suka untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan kok. Makanya kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang, karena yang kita cari harusnya kebenarannya bukan kesalahannya. Oke, lanjut. Oke. 73. Jamur dipo muncul karena tindakan para Sukerto. Jadi jangan salahkan kadewatan atas munculnya peristiwa tersebut. Ya, kalau sampai bumi digaru dan diluku, itu yang membuat keluarnya garu dan luku. Aduh, agak batuk saya. Keluarnya garu dan luku itu kan bukan manusia kan? Bukan dewa tapi manusia kan? Jadi ya jangan salahkan kadewatan, jangan salahkan Sabdopalon gitu loh. Seharusnya kita bisa mengatasi itu, tapi kalau tidak bisa mengatasi kan yang salah siapa gitu loh. Kenapa meninggalkan ajaran lama gitu kan? Berarti sorry ini aku kalau misalnya tiba-tiba nih ada orang yang nanya, misalnya ya, ini aku nggak tahu ada orang yang nanya benar atau bukan, tapi kok
Kadewatan membiarkan gitu Soekarto muncul gitu atau Soekarto ngeluarin jamur Dipo gitu. Loh, masalahnya kan bagi Kadewatan itu semua itu dikasih kesempatan. Nah, kalau sekarang apa namanya di wilayah kita ini kan di wilayah yang mayoritasnya Soekarto. Sedangkan daerah yang dikuasai oleh Atlantis dan Lemuria dan Mojopahit dan sebagainya itu kan mereka menutup supaya nggak tercemar oleh poros Soekarto. Nah, sekarang kalau ketika Soekarto mau menghabisi diri mereka sendiri beserta teman-temannya, kenapa harus dilarang, Aryo? Gitu loh. Oke. Kan itu haknya mereka toh. Kalau haknya mereka untuk menghabisi mereka sendiri, memang itu mereka nggak punya hak. Ya punya toh. Punya, mereka pengen celaka kok nggak boleh. Benar. Mereka minta ya. Mereka minta untuk celaka. Dan kita juga sebagai ya manusia yang menghindari itu malah boleh meminta kepada leluhur ya malah atau Iya. kadewatan gitu. Ya kalau kita kan meminta supaya kita nggak terkena efek itu toh. Tapi mereka yang pengen terkena efek itu memang Aryo boleh melarang. Oh Kalau iya mereka ya. bercita-cita untuk celaka, memang Aryo boleh melarang. Ayo kasihan sih Om, aku Enggak lah. kayaknya membiarkan mereka deh. Ya kasihan lah kalau misalkan mereka pengen celaka kok nggak boleh. Iya benar. Cita-citanya kita pupuskan. Iya. Kita dukung gitu. Iya. Oke, silakan lanjut. Kita lanjut. Oke, 74 ya. Para leluhur sudah sangat memperhitungkan kejadian munculnya jamur Dipo itu sangat jauh hari. Sebelum manusia sadar apa yang dimaksud dengan jamur Dipo. Gue sangat jauh sekali itu dari zaman apa? Dari zaman-zaman kalau Waboro ke bawah itu sudah diperhitungkan. Jadi atau malah zaman kerajaan Keleng itu sudah menghitung adanya itu loh. Ketika Sang Prabu Radite yang pertama kali jadi Mahaprabu di kerajaan Keleng, itu sudah menghitung itu semua. Jadi, Oh ya, itu Zaman kalau Oh. pertama ya. Moho Iya. Prabu Moho Ratu Radite ya Om ya? Ratu atau Prabu ya? Prabu. Moho Prabu Radite itu berarti itu benar-benar raja pertama kan? Om? Iya, versi saya ya. Oh ya, Bukan versi kita, Nah, versi Atlantis. Iya. Oke, lanjut. Oh, oke, kita lanjut. 75. Semua penglihatan leluhur ke masa depan itu karena ketajaman penglihatan dan kemampuan memahami perputaran alam raya yang sangat detail. Jadi beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang katakan melihat masa depan tuh nggak mungkin gitu. Ada yang ngomong begitu misalkan. Ya itu hak mereka karena mereka memang mereka nggak bisa. Tapi kan kita boleh dong percaya dengan leluhur kita memang hebat bener bisa ngelihat masa depan gitu. Oke, lanjut. Leluhur suka main ke saham kayaknya nih. Oke, kita lanjut. Iya, boleh. Dan kasarannya hak Kenapa? mereka untuk celaka nggak boleh memaksa kita yang pengen selamat gitu kan Om ya. Kalau Iya. pengen selamat ya pengen selamat gitu. Oke. 76. Hal itu membuat para leluhur bisa mengatakan akan ada bedil muni ngadulogo ono ing Surabaya dan sangat paham di mana letak Surabaya. Maka negara dibangun sangat jauh dari lokasi peristiwa bedil muni ngadulogo. Kan untuk melakukan itu pun sudah ada tes pertama sama tes kedua gitu kan. Makanya ada Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 gitu kan. Dan jamur Dipo di Perang Dunia 2 kan dilakukan agak dekat itu efeknya seberapa gitu dulu kan. Ternyata nggak nyampe sini. Tapi kan ketika yang pada final test itu jelas nanti akan sampai karena besar banget itu karena adu jamur Dipo dan sangat besar. Nah, itu nanti berarti memang perlu pengamanan lebih gitu kan. Lah pengamanan lebihnya itu sudah dipersiapkan beliau dari jauh-jauh hari gitu. Itu dijelasin di episode sebelumnya ya Om kayaknya Om. Itu udah pernah jelasin. Iya. Jadi kita sama nih tahu Perang Dunia pertama itu alpha test, Perang Dunia kedua itu beta test. Iya. Baru launching gitu ya. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Boleh? Monggo lanjut ya. 77. Leluhur juga sangat paham bahwa keberadaan pegunungan Ural di dekat Surabaya akan membuat efek luku dari jamur Dipo bisa berkurang.
Karena dirasa masih cukup besar efeknya, maka negara tidak dibuat perdekatan dengan pegunungan Ural. Karena pegunungan itu kalau daerahnya tinggi kan berarti efek dari jamur tiba juga akan berkurang karena itu kan kesaring itu juga gitu loh. Tapi masih tetap karena jamur tiponya besar dan banyak, jadi pegunungan Ural jelas tidak bisa menghambat itu semua gitu. Makanya kita dibikin jauh dari sana. Lanjut. Tetap mengantisipasi. 78. Selain itu, para leluhur juga menggunakan pegunungan Himalaya sebagai tameng utama efek jamur dipo dari arah utara. Arah utara agak barat kali ya. Pegunungan yang besar di sana itu untuk tameng di negara kita. Maka jelas posisinya bukan di sebelah utara tamengnya, tapi di sebelah selatannya. Karena kan masalah akan timbul dari utara tameng gitu kan. Gitu, lanjut. Dan itu pun tamengnya sangat jauh sekali. Ya, Oke, 79. Leluhur sangat sadar dan sangat paham bahwa di pegunungan Himalaya terdapat pegunungan yang cukup besar dan terdapat puncak gunung yang tertinggi di dunia. dan udara di puncaknya tuh pasti dingin banget kan, sehingga paling tidak bisa mengurangi efek panasnya si jamur tipe gitu ya. Jadi ada tameng yang sudah dihitung sama leluhur, oh di sana bencana akan datang dari sana, jadi harus dihambat dengan apa gitu kan, dan di sana sudah ada itu, oh berarti negara yang dipilih dan negara mana gitu. Lanjut. Oke. 81. Selain itu, para leluhur juga sangat paham bahwa efek dari jamur dipo akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Maka para Sukorto yang berbahaya diletakkan di daerah yang bersuhu dingin. Ya, Pak, paling tidak itu suhu akan mengurangi efek dari semuanya kan, paling tidak. Maka ketika mereka karena sudah merasa hebat, karena sudah bisa membudidayakan jamur tadi, ya pada saat mereka adu jamur tipe kan ketika di daerah yang dingin itu akan berkurang kan, paling tidak efeknya. Walaupun juga cukup masih besar dan masih bisa melebar gitu. Lanjut. Oke. Mana tadi? 81 ya? 81 ya? 82. Oh, 82, sorry. 82, suhu cukup dingin yang seharusnya bisa mendinginkan manusia. Justru bisa sebaliknya bagi para Sukorto. Kondisi itu justru akan sangat membuat mereka sibuk berebut pengaruh. Kalau perlu dengan pertengkaran yang cukup hebat. Waduh. Ya, kalau perlu dengan berantem, dengan ini ya, berdiri nguning adu logo itulah. Paling tidak. Lanjut. Dengan aliansi juga. 83, leluhur juga sangat memahami bahwa jamur dipo juga akan merambat memutari bumi dengan efek yang sangat tidak baik bagi kehidupan. Maka faktor suhu juga dijadikan benteng dalam menentukan posisi keraton oleh para leluhur di masa lalu. Ya, itu tadi sudah dibicarakan kan, dilanjut aja. Oke, 84. Maka Antartika digunakan sebagai benteng es dari arah selatan oleh para leluhur. Agar minimal, suhu sudah turun saat jamur dipo merembet dari arah selatan. Selain sudah turun, juga efek kejutnya harusnya sudah mulai berkurang banyak gitu loh. Karena di daerah yang dingin itu kan udaranya lebih padat. Sehingga tingkat perambatan juga akan berkurang kecepatannya. Lanjut. Tapi dengan global warming itu apakah tetap mengurangi itu ya? Masih jauh lah. Masih Jauh jauh. lah. Masih ini. Belum sampai menghilangkan Antartika. Aman berarti. Coba 85. Apalagi Antartika sendiri dikatakan oleh beberapa pelaut Eropa zaman dulu sebagai dinding es yang sangat tinggi dan sangat dingin. Berarti kan bener kan pertimbangannya beliau bahwa milih negara itu di sini gitu. Lanjut. 86. Dalam perhitungan leluhur, suhu dari merembetnya jamur dipo, baik dari utara maupun selatan, seharusnya bisa turun suhunya secara ekstrim. Dan efek kejutnya juga seharusnya berkurang, karena terhalang tingginya pegunungan Himalaya dan tingginya pegunungan es di Antartika. Lihat dari utara agak barat dari pegunungan Himalaya dan dari selatan Antartika itu yang menghambat. Tapi ada yang lain lagi. Lanjut. Oke, 87. Sementara dari arah barat, leluhur juga sudah menghitung keberadaan benua Eropa dan menggunakan deretan pegunungan di Afrika untuk meredam
efek jamur dipo dari arah barat agar tidak terlalu parah terhadap posisi negara kita? Makanya di Afrika pegunungannya rata-rata ada di barat. Kok di barat? Di timur, ding, di timurnya ya. Yang menghadap ke arah posisi negara kita. Lanjut. Oh, oke. Nomor 8, keberadaan lempeng tektonik juga menjadi perhatian leluhur. Karena bagi leluhur, apabila efek jamur dipo muncul, agar tanah bisa digeser menjauh dari bahaya yang cukup besar. Meskipun akan terkena efek, tapi tidak terlalu besar seperti efek di Luku, tapi tetap akan terkena efek Garu. Jadi Pulau Jawa ini sudah diperhitungkan nanti kalau ada apa-apa akan digeser ke selatan. Itu ya. Menggesernya bagaimana itu ceritanya ada di 93. Apa agak shock Gak dikit sabar. denger ya. Gimana? Gak sabar. Gimana? Gak sabar. Jadi itu gak sabar 93 maksudnya. Oke, kita next. 89. Maka beberapa lempeng tektonik sudah dipersiapkan oleh leluhur dengan teknologi yang dipunyai di masa lalu. Dan hal tersebut harus menguntungkan kondisi negara kita di masa Arcopodo sedang di Luku dan di Garu. Nah iya. Ya, dengan demikian kan pasti Atlantis tidak tepat berada di selatan kita kan. Pasti agak ke barat dikit gitu. Karena supaya kita tidak nabrak Atlantis nantinya kalau kita digeser ke selatan. Lanjut. Oke, 90. Maka dapat dipastikan bahwa seberapapun majunya teknologi kekinian, pasti masih sangat banyak posisi lempeng yang bisa menggeser negara kita yang saat ini para ilmuwan belum bisa mendeteksinya. Ya, coba nanti kan kalau efek dari jamur tipe ini sudah muncul, nanti siapa yang benar gitu aja kan. Lanjut. Bukan ya. 91. Leluhur juga sangat memahami mata angin dan apa saja yang menjadi asal bahaya dalam arah mata angin tertentu. Ya, makanya menempatkan satu kerajaan itu di situ juga menjadi patokan supaya tidak bertabrakan dan sebagainya itu pada saat satu pulau harus dipindah gitu. Lanjut. Maka leluhur juga sudah dari lama memperingatkan bahwa kita dimintai mewaspadai datangnya Garu dari arah timur. Ya, makanya nanti ada yang namanya batas awu. Ketika batas awu ini sudah mulai muncul, berarti tanah Jawa harus digeser ke selatan gitu kan. Oke, lanjut. Digeser. 93. Karena dari arah timur tidak memiliki cukup benteng alam yang tersedia. Ya, tapi ada cara untuk menghambat itu ada caranya. Lanjut dulu. Oke. Di 94, di timur hanya ada samudra Pasifik yang cukup luas. Maka disinilah fungsi lempeng yang bisa bergerak dianggap penting oleh leluhur. Ya, karena untuk memindahkan. Oke, lanjut. Oh, jadi lempengnya dibuat conveyor gitu ya? 90. Jadi kayak baggage claim, Mbak. Iya. Penuh pesawat kita. Oke. Lanjut. Tapi tentu saja, efek dari Arcopodo, Katyogabah, dan Interi pasti tetap akan terjadi. Karena gerakan lempeng tektonik yang sudah diatur para leluhur agar bergerak menjauh dari bencana besar. Ya. Ya, karena leluhur tahu banyak ya, tapi masalahnya kan kalau dia nggak tahu ya itu haknya yang nganggep lah. Lanjut. Ini 96. Leluhur juga sudah menghitung posisi semua gunung. Salah satunya adalah Gunung Semeru untuk dijadikan benteng terhadap keraton yang saat ini juga masih disembunyikan oleh leluhur. Ya, cuman yang dinamakan Gunung Semeru yang sekarang itu bukan Gunung Semeru yang kita maksud loh ya. Lanjut. 97. Gunung Merapi juga sudah diperhitungkan menjadi sistem armor pada kendaraan lapis baja. Tujuannya untuk menghalau gelombang kejut yang datang dengan menggunakan gelombang kejut lain. Harusnya gunung berapi ya. Jadi ketika Gunung Merapi. makanya kita kan sering diminta untuk membakar dupo gunung itu kan ketika dupo ini menyala itu kan hanya untuk perlambang bahwa akan ada gunung yang meletus, tapi meletusnya gunung itu untuk menghalau gelombang kejut yang datang dari arah timur gitu loh. Dor berurutan gitu nanti. Untuk menghalau itu. Untuk membuat supaya ya kayak sistem armor yang di tank itu loh. Eskel.
Jadi kalau ada rudal mendekati itu, dia meledak duluan supaya ledakan dari dia itu untuk menghalau supaya rudalnya tidak bisa masuk ke sistem lapis baja di tank gitu. Gitu ya. Buset. Itu Ini sudah ini ini dihitung ya. ini mind blowing ya. Mind blowing nih. Ini terus tapi benar-benar berarti semuanya itu diperhitungkan ya, bahkan dari posisi Iya. gunung aja diperhitungkan banget ya. Ya, makanya kan Mojopahit pasti ada di baratnya sistem armor kan, bukan di timurnya sistem armor itu gitu loh. Iya, Karena kalau buat misalnya ngelindungin. karena di sini tadi Gunung Semerunya bukan Gunung Semeru yang kita tahu sekarang ya, yang ada di Ya. peta sekarang berarti kan. Mm-mm. Mm-mm. Wah, nih Dan, asik nih. dan itu ada kok urutan tentang bagaimana gunung itu meletus tuh ada di beberapa serat kuno ada dan alasannya ini sebenarnya. Jadi supaya bencana itu bisa dikurangi dengan meletusnya gunung gitu kan malahan bukan meledaknya gunung untuk menambah bencana tidak. Ya lanjut. Oh, oke. Oh. Menarik. Ini perhitungannya sangat rinci berarti ya. Wah, nih ahli Ya. Yang mana nanti matematika. 93 ya, karena bagaimana menggeser Pulau Jawa itu kaget aku dengan penjelasan dari beliau tentang bagaimana tanah Jawa itu akan digeser ke selatan jika Jamur Dipo sudah merembet dari arah timur dan sudah Ya aku melewati ya. garis awu gitu ya. Lawu Shock atau banget awu dengernya. gitu. Oke lanjut. Australia. Oh ya lanjut. Kita next. Oh, oke. 98. Di kendaraan lapis baja, seperti tank, pasti ada lapisan armor yang juga bisa meledak. Dan lapisan ini akan memberikan efek kejut yang membuat ledakan di luar tank agar tidak melukai dinding tank. Ya, itu sudah itu mereka baru menemukan kapan sebenarnya nenek moyang kita sudah mengaplikasikan dari lama dari jauh hari ya. Gitu ya. Pakainya organik loh, Jo. Ya sistem armor organik ini. Oke lanjut. Armornya gunung lagi. 99. Sistem perlindungan seperti inilah yang membuat leluhur menentukan posisi agar pegunungan aktif ada di timur dari keraton. Ya, artinya daerah yang dilindungi pasti ada di baratnya, bukan di timurnya gitu. Lanjut. Oke. 100. Maka tanah Parahyangan diletakkan di barat, bukan di timur. Maka dapat dipastikan kerajaan Medang Kamulyan atau Lemurian dan Mojopahit atau Wilwotikto pasti ada di barat dari sistem perlindungan armor gunung berapi yang ada di Pulau Jawa. Ya itu iya dong. Kalau masuk iya perlindungannya ada di timur terus kemudian keratonnya ada di timurnya, nggak melindungi ya seperti itu. Lanjut. Make sense. 101. Maka para sanghyang juga menitipkan aliran Amertosari atau sungai berantas di tanah Parahyangan yang saat ini ditutupi sampai selesainya efek Jamur Dipo. Supaya tidak rusak aliran itu, gitu. Jadi malah ditutup dulu. Lanjut. 102. Maka sangatlah tidak mungkin jika keraton Mojopahit terletak di Jawa Timur dan Medang Kamulyan atau Lemurian di Laut Jawa. Karena sistem perlindungan alam di kedua tempat tersebut kurang tepat. Ya, kalau asumsinya begitu berarti menganggap nenek moyang kita tidak bisa melihat masa depan kan. Lanjut. 103. Wah, ini menarik nih. Keraton Atlantis justru memiliki lebih banyak perlindungan alami. Lanjut aja. 104. Karena adanya benua Australia di sisi timur dari Keraton Atlantis. Ya, dan pegunungannya Australia kan ada di sebelah baratnya ya, sehingga kan di situ untuk menghambat Jamur Dipo, efek dari Jamur Dipo dari arah timur kan. Makanya kita nanti akan ditaruh di situ, di selatan, di baratnya Australia. Oh. Gitu, lanjut. Berarti ada ke bawah ya, Mi? Ya. 105. Juga ada Indonesia di timur laut dari Atlantis. Sehingga Australia dan Indonesia bisa menjadi benteng tambahan dari arah timur dan timur laut. Oh, Indonesia jadi benteng juga. Sebagian ya. Sebagian. Oke, lanjut. Oke, 106. Keberadaan dinding air setinggi lebih dari 20 km dengan ketebalan minimal 200 meter akan menjadi benteng tambahan bagi Keraton Atlantis. Ya, karena itu akan menghambat gelombang kejut
sisa dari dari jamur tipe yang nanti muncul gitu. Lanjut. Oke, 107. Sistem perlindungan yang dimiliki Atlantis jelas menunjukkan bahwa Atlantis bukanlah sebuah kerajaan primitif dan pastinya masih ada hingga saat ini. Ya tapi kalau dianggap sudah nggak ada itu haknya yang nganggap nggak ada ya. Kalau kita sih nganggap masih ada gitu kan. Lanjut. 108. Karena kemampuannya membaca semua tanda-tanda zaman, maka Atlantis tidak mungkin terletak di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Eropa, apalagi Yunani. Juga tidak mungkin berada di benua Asia, Afrika, ataupun Amerika. Jadi Atlantis dapat dipastikan berada di Samudra Hindia. Karena kemampuan mereka melihat tanda-tanda zaman itu ya yang mengakibatkan mereka tahu persis mereka harus meletakkan kerajaannya di mana gitu loh. Lanjut. Oke. 109 terakhir. Mugi tansah wonten ing saselo selaning garu, rikala arcopodo di garu, soho di luku, amargi jumedelipun sang jamur dipo. Mugi enggal rawuh kamulyan kraton Gilang Kencana, kang arso ambawani Tribuana. Ya itu nggak perlu terjemahkan karena itu hanya kata-kata terakhir dari kita. Oke, terima kasih Haskell dan Aryo. Oke, terima kasih. Waduh. Semakin Seru ya? seru hari ini ya. Pembahasannya semakin seru sih. Sebenarnya aku makin ngeliatnya makin ini ya, saintifik ya. Walaupun maksudnya ada penjelasan, seharusnya ada bukti nyatanya gitu. Selalu, walaupun ada selalu, tapi kayaknya kali ini didukung oleh berita. Jadi agak deg-degan. Kali ini didukung oleh berita, jadi deg-degan juga. Seperti biasa, wah ini masih ya sama ya. Kita slide terakhir masih belum ada perubahan, masih seperti sebelum-sebelumnya. Oke, wah. Ini gimana Om? Om nih kondisinya sepertinya lagi kurang sehat ya Om? Iya, agak kena batuk aku Aryo. Waduh, lagi kayak gini Om. Tapi udah tes antigen sih enggak bukan corona, cuman batuk biasa katanya. Bagus. Puji ya. Ya udah, puji ya. Oke, berarti mungkin ini kayaknya harus ada debut nih Om, debut baru nih Om, menurut aku nih Om. Siapa nih? Ya Om ya, kayaknya nih yang baru saja lagi digadang-gadang oleh para eyang nih harus segera naik nih. Iya Om ya. Iya. Oh, siapa nih? Narasumber baru ya? Narasumber baru nih kita nih. Mungkin minggu keberapa ya Om ya? Ada narasumber baru nih. Ya kalau enggak 94 ke sana mungkin narasumber bukan hanya saya tapi sudah mulai bisa ada yang bisa gantiin gitu kan. Tapi nanti lihat siapa ya. Oh, asik. Agak sabar nih. Gak sabar. Wah, yang jelas yang baru dapat Pusoko lah. Oh, aduh. Bisa cloning dia. Ya udah, oke. Oke. Terakhir ada lagi Om yang mau disampaikan atau dari Haskell mungkin? Ya mungkin cuma pengumuman itu aja Rio. Pengumuman yang diulang lagi. Oh ya, pengumuman seperti biasa ya. Kita ulang lagi bahwa tim Atlantis. Kita nggak pernah bosan, jangan sumpah ini nggak boleh bosan ya teman-teman semua. Tetap waspada, iling dan waspodo karena kadang-kadang ada iling dan waspodo yang sebenarnya nggak iling dan waspodo. Jadi tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center atau Saudara Agung Bimo Sutejo atau mungkin saya sendiri, Haskell atau Mbak Vicky. Nah, dari tim Atlantis Series itu punya informasi resmi, hubungi via direct message atau pesan apa bahasa Indonesianya? Pesan pribadi. Japri via Instagram @Vicky_Ananda. Ini debutan baru. Ini dari chat nih, yang dari tadi chat ya? Iya, yang dari tadi chat itu beliau nih lagi sangat dekat dengan leluhur, jadi pasti akan jawabnya akan cepat.
Yakin saya 100%. Jadi @FAFIKKY ANANDA Vicky Ananda. Kayak harus ada pelang gitu Vicky Ananda gitu. Lama kita harus pikir flyernya ada Vicky Ananda gitu biar cepet. Iya, oke. Nah, itu ye. Yeay, kita kalau gitu malam ini sudah sampai hari ini sekarang aja ya, Om. Jam. Saat ini ya udah 10.20 nampaknya. Om Agung juga nampaknya harus segera istirahat biar bisa lebih segar lagi. Bisa membawa informasi-informasi yang tentunya sangat berharga ya buat kita ke depannya. Apalagi buat pengikut Atlantis Series atau bahkan ya kalau misalnya emang nggak dianggap penting ya monggo. Kita tidak memaksa. Oke. Jadi sekian dari Atlantis Rabu Menyan hari ini yang ke-92. Terima kasih kepada Bapak Agung yang sudah mau meluangkan waktunya malam hari ini, Bapak Heska dan Aryo. Aryo. Jangan dong. Oke, dan seluruh tim ARC lainnya yang sudah bergabung, yang sudah mau membantu dan ya membantu kesuksesan Rabu Menyan sampai saat ini. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Oh ya, ada ini mungkin kita di pertemuan ke-100 ya Om ya. Mungkin ada kopi Atlantis lagi Om. Oh, belum tahu karena banyaknya data yang lagi turun saat ini, makanya kita belum bisa menentukan kapan kopi Atlantis, tapi kemungkinan paling cepat di 100. Oke, jadi Cepat itu. teman-teman nih semua menyaners yang merasa pertanyaannya dilewatin mulu di chat, bisa banget nanti kita di Rabu apa namanya bukan Rabu di Kopi Atlantis itu bisa ditanyakan semuanya. Tapi ya kalau bisa pertanyaannya yang belum pernah dijelaskan di kolom di sini lah di sini, jadi bisa efektif dan semua pertanyaan bisa terjawab. Jadi sekian dari Apalagi narasumbernya 2. Oke, jadi sekian dari kami. Sampai jumpa di Rabu minggu depan di episode 93. Sekian dari kami. Salam sehat. Salam menyan. Sehat semua. Salam menyan. Sehat selalu. Salam menyan. Yuk. Bye-bye.